Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kita sekarang masuk pada bab yang terakhir, al-babul khamis, mauqifuhu minal firaqi. Bab yang kelima yang terakhir tentang bagaimana sikap Imam Syafi'i rahimahullah tentang para kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin, atau sikap Imam Syafi'i tentang kelompok-kelompok sesat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Rasul mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk ke dalam api neraka. Ketika itu para sahabat bertanya, "Mahya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah?" Atau Rasul mengatakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk api neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapa satu yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma'ana alaihil yauma wa ashabi." Yaitu mereka-mereka yang mengikuti ajaranku dan juga ajaran para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh para al-ulama. Demikian pula dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Dalam hadis Irbad bin Sariyah Rasul mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat banyak perselisihan, banyak perpecahan. Kemudian Rasul mengatakan, jalan keluarnya adalah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidil mahdiyyin, yaitu kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini di sini Rasul SAW menceritakan kepada kita tentang bencana yang akan menimpa umat Islam, yaitu berupa perpecahan, berupa munculnya banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Al-Quran maupun sunnah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disampaikan oleh para ulama, di antaranya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 golongan itu asalnya adalah 4. Rasulullah mengatakan 73 golongan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang satu yang selamat yaitu al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan ajaran ar-Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Yang 72 ini asalnya pertama kali ada 4 golongan, kata Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Siapa 4 itu? Kata beliau, yang pertama kelompok al-khawarij, yaitu yang muncul dalam bentuk kelompok pada zaman Ali bin Abi Thalib, dan mereka lah yang memiliki andil besar dalam pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana kelompok Al-Khawarij ini
ajarannya diadopsi oleh kelompok teroris yang ada sekarang ini. Kelompok teroris yang ada sekarang ini itu ibaratnya dua sisi mata uang dengan kelompok Al-Khawarij. Tidak ada bedanya antara teror yang sekarang dengan Al-Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang mana syiar mereka tidak beda sama sekali. Tidak beda sama sekali dengan syiarnya kelompok Al-Khawarij pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu oleh Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan tentang ucapan mereka ini, mengomentari ucapan mereka ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini ucapan yang hak, cuma di belakangnya ada sesuatu yang batil. Yaitu apa? Ketika itu mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, menurut prasangka mereka itu kafir murtad dari Islam. Apa setelah itu? Abdurrahman bin Muljam membacakan ayat lagi, wa minan nasi man yashfi nafsahu bitigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Artinya apa? Mereka berjihad mencari ridha Allah, menjual jiwa mereka untuk berjihad. Ini dua syiar kelompok Al-Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib, dan itu mereka ucapkan. Di antaranya tadi Abdurrahman bin Muljam sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib membacakan dua ayat ini. Ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang Khalifatul Rasyid yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, menantunya Rasul SAW dibunuh dengan apa? Dengan dalih tidak berhukum dengan hukum Allah, perlu ditegakkan jihad. Maka itu syiarnya kelompok teroris yang ada sekarang ini juga tidak ada bedanya. Sekali lagi seperti apa? Dua sisi mata uang yang tidak ada bedanya sama sekali. Kelompok Khawarij dahulu dengan yang sekarang. Dengan kelompok teroris yang ada sekarang. Mengaku apa? Ini kafir. Apa yang selanjutnya? Berhak untuk dihalalkan darahnya, untuk dibunuh. Kalau Ali bin Abi Thalib saja mereka bunuh, apalagi selain Ali bin Abi Thalib. Maka tidak aneh apa yang mereka perbuat sekarang ini hanya sekedar mengulang sejarah kembali. Ini sejarah yang dulu pernah terjadi dan sekarang apa? Terjadi, dan itu merupakan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju qaumun fi akhir zaman hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaqra'una min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Kata Rasulullah SAW, akan keluar pada akhir zaman nanti sekelompok manusia yang ciri mereka, kata Rasulullah SAW, mereka masih pemuda. Para teroris yang ada sekarang mereka para pemuda, masih ingusan. Dan yang lebih parah lagi dari itu, mereka sufahul ahlam, bodoh akalnya, tidak berpikir panjang, tidak paham tentang urusan agama. Kata Rasulullah SAW, mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata para ulama, mereka rajin membaca Al-Quran, namun tidak memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang benar. Seperti tadi, nenek moyang mereka Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Quran. Karena apa? Karena salah memahami Al-Quran. Dan dari sinilah para ulama mengatakan sumber kesesatan di atas muka bumi ini ada dua. Sumber kesesatan di atas muka bumi ada dua. Su'ul faham wa su'ul qasd. Salah memahami agama, salah memahami dalil, atau memang sudah jelek niatnya. Tahu kebenaran, cuma apa? Tetap dilanggar. Karena apa? Kedudukan atau hawa nafsu atau yang lainnya. Ini sumber kesesatan di atas muka bumi. Kelompok Khawarij di antara sumber kesesatan mereka su'ul faham, salah memahami dalil. Bagaimana bisa dibayangkan seorang Al-Khalifatul Rasyid yang dijamin masuk surga oleh Rasul SAW ataupun Allah Subhanahu wa taala, menantunya Rasul SAW yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW, namun dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji, seorang anggota Al-Khawarij, dan dia pun apa? Berdalil dengan Al-Quran. Ini jelas dia salah menempatkan ad-dalil. Oleh karena itulah sering kita sampaikan, dakwah as-salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendengungkan, selalu mengumandangkan wajib memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, karena mereka lah orang pertama kali yang paham betul tentang Islam, yang paham betul tentang Al-Quran maupun As-Sunnah.
Dan dari sini pula kita selalu mengatakan laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihah. Para ulama mengatakan bukan ukurannya itu engkau berdalil, namun ukurannya bagaimana engkau menempatkan dalil itu. Tidak sembarangan orang berdalil dengan apa? Al-Quran. Maka sekali banyak juga al-bid'ah yang lainnya misalnya membolehkan dzikir jama'i atau membolehkan perayaan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi SAW, terkadang apa? Main comot saja, mengotak-atik dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, meskipun apa? Salah menempatkan. Ya. Jadi antaranya contoh yang sangat jelas apa? Kelompok Khawarij ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan membawakan apa? Dalil Al-Quran, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan berdalil apa? Ayat Al-Quran. Ya ini apa? Ciri mereka. Ya. Maka jangan heran kalau kelompok teroris yang ada sekarang ini mereka juga pakai dalil. Cuma apa? Banyak menyalahkan dalil tersebut. Dan ini adalah kelompok pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kelompok Al-Khawarij. Kemudian kata Abdullah bin Barak, di antara kelompok yang muncul pertama kali dalam sejarah kaum muslimin adalah kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah yang sudah pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kelompok Syiah dan akan disebutkan juga oleh pengarang di sini. Kelompok Syiah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang muncul pertama kali membuat onar pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dia mengumpulkan massa untuk mendemo Utsman bin Affan. Ya, seorang siapa? Seorang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan al-munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di antaranya apa? Dia mempelopori adanya demonstrasi. Ya, demonstrasi dalam sejarah kaum muslimin, pelopor pertama kali adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi mereka yang ikut demo atau yang mempelopori demo sebetulnya adalah para pengikut jejak Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya. Tidak pernah dalam Islam diajarkan demonstrasi. Tidak pernah para sahabat demonstrasi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para imam yang empat. Yang pertama kali mempelopori adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo kediaman rumah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mengumpulkan massa di sana ingin meleserkan Utsman bin Affan sampai terjadinya tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Ya, kemudian dia terus merajalela sampai pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia sempat mengatakan anta huwa, engkau wahai Ali adalah dia, engkau adalah ilah, engkau adalah Allah sesembahan. Ya, maka Ali bin Abi Thalib pun ingin untuk memberikan hukuman yang berat kepadanya karena dia menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sempat apa? Disediakan api untuk membakarnya, namun dia lolos daripada kejaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Meskipun sebagian para sahabat tidak menyetujui untuk menyiksa orang dengan dibakar, karena ada hadis yang mengatakan tidaklah yang memberikan sanksi dengan api kecuali penciptanya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ali bin Abi Thalib tidak ridha dengan kelompok Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah atau yang sejenis dengan mereka. Ini munculnya Syiah pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kelompok kata Abdullah bin Barak, 4 kelompok yang muncul pertama kali adalah tadi kelompok Al-Khawarij, kelompok Syiah, kemudian kelompok Al-Qadariyah yang muncul juga pada zaman sahabat Rasulullah SAW, khususnya pada zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang sudah sering kita sampaikan. Kalau bisa dilihat dalam awal Sahih Muslim, pada waktu itu ada 2 orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Ahmad bin Abdurrahman, yang datang ke Mekah untuk haji atau umrah, dan mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sekelompok orang yang muncul di negeri Basrah, di negeri mereka, yang mengatakan Allah qadar, bahwasanya Allah itu tidak mentakdirkan perbuatan jelek manusia secara khusus, dan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Kemudian Abdullah bin Umar pun mengkafirkan mereka, kelompok yang menyatakan akidah yang kufur ini. Ini kelompok Qadariyah muncul juga pada zaman para sahabat Rasulullah SAW masih hidup pada waktu itu. Kemudian kelompok Al-Murji'ah ini lebih khusus lagi pada zaman At-Tabi'in, muncul pada zaman At-Tabi'in. Artinya 4 kelompok inilah yang pertama kali muncul dalam sejarah kaum muslimin. Kemudian setelah itu berkembang menjadi 72. Ini sebenarnya hanya induknya saya 72. Karena para ulama 72 ini bukan pembatasan. Artinya apa? Masih banyak lagi kelompok-kelompok yang lainnya. Di antaranya apa? Kelompok-kelompok tadi, kelompok Syiah punya sektor. Banyak sektornya. Ada Zaidiyah, ada Isna Asyariyah,
nanti ada muncul lagi kelompok Batiniyah, Ad-Durus dan seterusnya, Fatimiyah. Kemudian juga kelompok Al-Khawarij, muncul banyak sekte-sekte. Dulu ada Ibadiyah, ada lagi An-Najdah dan seterusnya. Kelompok Murji'ah juga terbagi menjadi beberapa sekte. Kelompok Al-Qadariyah juga, Al-Mu'tazilah muncul lagi dengan beberapa sektenya. Demikian pula yang sekarang ada kelompok Sufiyah juga akan dibahas nanti pada pembahasan terakhir ini, juga muncul lagi dengan beberapa sekte, dengan beberapa tarekat dan seterusnya. Ini 72 kata Rasulullah SAW ini, kata para ulama, bukan pembatasan, masih banyak lagi. 72 ini menunjukkan apa? Induk-induknya saja. Kemudian dari induk inilah pecah beberapa sekte. Di antaranya di sini dibahas pertama kali bagaimana sikap Imam Syafi'i mauqifu minal qadariyatil mu'tazilah. Bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap kelompok Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah. Kelompok Mu'tazilah ini muncul pada zaman secara umum kelompok Mu'tazilah ini muncul pada zaman para tabi'in, yaitu khususnya pada zaman Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Yang mana di antara murid Al-Hasan Al-Basri itu ada yang menyimpang dari ajaran beliau, yaitu yang bernama Wasil bin Atha atau Amr bin Ubaid. Ini dua muridnya Hasan Al-Basri yang menyimpang dari ajaran Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Kemudian apa? Dia memiliki majelis tersendiri. Di suatu masjid di Basra sana, atau di tempat kediaman, atau di tempat yang di situ Hasan Al-Basri mengajar, itu mereka tidak lagi mau duduk di majelisnya Hasan Al-Basri. Mereka apa? Menyendiri. Kemudian mereka dijuluki dengan kelompok Mu'tazilah. Artinya Mu'tazilah itu yang menyendiri, yang memisahkan diri. Itu artinya apa secara bahasa? Kelompok Al-Mu'tazilah. Yang paling dikenal kelompok Mu'tazilah ini dengan akalnya, rasionalismenya. Mereka apa? Menuhankan akal. Mereka memiliki kaidah apabila bertentangan antara an-naql, nas Al-Quran maupun Sunnah dengan akal, maka harus didahulukan akal, kata mereka. Dan yang sudah sering kita sampaikan, kelompok misalnya JIL, Jaringan Islam Liberal yang ada sekarang ini merupakan apa? Kelanjutan daripada kelompok Mu'tazilah pada zaman At-Tabi'in. Bahkan apa? Lebih parah lagi. Jadi kelompok-kelompok yang dulunya ada itu ketika kita mempelajarinya, bukan kita mempelajari sesuatu yang sudah kadaluarsa, bukan sesuatu yang basi. Para ulama makanya sangat giat, sangat gencar untuk menjelaskan kepada umat tentang masalah apa? Kelompok-kelompok terdahulu. Ini bukan sesuatu yang hanya sekedar tinggal sejarahnya, tidak. Ini masih dilanjutkan oleh apa? Kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Kelompok Khawarij sekarang apa? Teroris yang ada. Kelompok Mu'tazilah yang muncul pada zaman Hasan Al-Basri sekarang apa? Dilanjutkan oleh kelompok JIL dan juga teman-teman mereka atau mereka-mereka yang selalu mengandalkan akal daripada anak. Demikian pula kelompok Syiah sangat eksis di tengah-tengah kaum muslimin di mana saja. Demikian pula nanti kelompok Al-Murji'ah. Semua kelompok yang ada dahulu itu masih eksis pemikiran-pemikiran mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sekali lagi, ketika kita belajar masalah kelompok-kelompok sesat, itu bukan berarti kita hanya sekedar mengenang masa lalu, tidak. Namun apa? Ini sekarang kita hadapi kelompok-kelompok sesat yang ada ini. Dan perlu kita untuk apa? Mempelajari bagaimana sikap para ulama terdahulu agar kita bisa selamat dari kelompok-kelompok sesat yang ada ini. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini kalau antum mau lihat kurang lebih dengan apa? Jaringan Islam liberal yang ada sekarang ini. Yang mereka apa? Melecehkan Al-Quran. Yang mereka selalu mengandalkan, menuhankan akal mereka. Sekarang bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap kelompok Al-Mu'tazilah? Yang mana kelompok Mu'tazilah ini dalam masalah takdir ini mengikuti kelompok Al-Qadariyah yang tadi sudah kita sampaikan. Kita baca sekarang. Qala Al-Buwaiti, berkata seorang yang bernama Al-Buwaiti, sa'atu Syafi'iyah, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, usolli khalfar Rafidhi, apakah boleh aku sholat di belakang seorang Syiar Rafidah? Qala, Imam Syafi'i berkata, la tusalli khalfar Rafidhi, jangan engkau sholat di belakang orang Syiar Rafidah. Walal Qadari, demikian pula kata Imam Syafi'i, jangan pula sholat di belakang seorang yang mengikut ajaran Al-Qadariyah, yang menolak takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
walal murji'i, dan demikian pula jangan salat di belakang kelompok murji'ah atau di belakang imam yang memiliki pemahaman murji'ah. Kemudian qultu sifhum lana, kata Al-Huwaiti, dia bertanya kepada Imam Syafi'i, tolong sifatkan kepadaku, jelaskan kepadaku ciri-ciri mereka, kelompok murji'ah. Kata Imam Syafi'i, man qala al-imanu qaulun fahuwa murji'iyun. Barang siapa yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan, maka dia adalah kelompok murji'ah. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada pembahasan khusus dari para ulama tentang masalah hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Ini dibahas oleh para ulama. Di sini perlu untuk kita jelaskan dahulu bahwasannya ahli bid'ah itu ada dua macam atau dua jenis. Jenis yang pertama yaitu ahli bid'ah yang sudah keluar dari Islam, yang murtad dari al-Islam. Adapun jenis yang pertama ini, kelompok ahli bid'ah yang pertama ini, maka sepakat Ahlussunnah mengatakan bahwasanya salat di belakangnya itu tidak sah. Ya, tidak boleh salat di belakang ahli bid'ah yang telah murtad. Cuma permasalahannya di sini, ya, bisakah kita menvonis orang itu kafir dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para al-ulama? Dan sudah kita jelaskan bahwasanya meskipun orang itu berbuat atau mengucapkan ucapan kufur, tidak bisa langsung kita vonis apa? Kafir. Namun kalau sudah jelas ulama mengatakan ya si fulan kafir, murtad dari Islam, maka salat di belakangnya tidak sah. Dan dari sinilah muncul ucapan para ulama-ulama salaf. Di antaranya Imam Syafi'i di sini melarang ya kaum muslimin untuk salat di belakang kelompok Rafidhah. Karena apa? Banyak para ulama yang mengkafirkan kelompok Ar-Rafidhah ataupun sebagian person-person mereka. Dikarenakan apa? Mereka telah jauh daripada ajaran Islam dan sangat kufur sekali ucapan ataupun keyakinan mereka. Jadi ada, kalau kita gali kitab-kitab para ulama tentang akidah khususnya, banyak kita dapati ucapan-ucapan mereka yang melarang kita salat di belakang misalnya kelompok Rafidhah, Syiah atau kelompok Jahmiyah. Karena apa? Karena mereka menvonis kelompok-kelompok itu sudah keluar dari Islam, murtad dari al-Islam. Ya, kalau kita mungkin bisa katakan tidak sah orang sholat di belakang kelompok Ahmadiyah misalnya. Karena apa? Mereka bukan orang-orang muslimin, meskipun mereka mengatakan apa? Muslimun. Tidak sah sholat di belakang mereka. Kalaupun sudah terjadi, wajib untuk apa? Diulangi. Karena tidak sah sholat di belakang mereka. Ini apa? Kelompok ahli bid'ah yang pertama yang kafir murtad dari Islam. Cuma sekali lagi, tidak semua ahli bid'ah bisa kita apa? Kafirkan. Atau tidak semua orang yang mengatakan ucapan kufur atau syirik itu bisa kita katakan apa? Murtad dari al-Islam. Masalahnya itu. Namun kalau kita sudah bisa menvonis orang itu kafir, tentunya apa? Dengan dalil, dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah kita bisa menerapkan itu dan kita betul-betul bisa menvonis orang itu dengan vonis murtad dari Islam, maka dia sah salat di belakangnya. Cuma sekali lagi apa? Masalahnya bisakah kita menerapkan kaidah-kaidah seperti itu? Ya. Adapun kelompok teroris ya sedikit-sedikit apa kafir, murtad dan sebagainya ini ya di luar apa jangkauan kita sudah. Ya. Adapun yang kita katakan di sini bisakah kita memvonis dengan ilmu, dengan dalil, dengan kaidah. Ini yang pertama, kelompok ahli bid'ah yang tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kalaupun kita sholat di belakangnya, wajib mengulang kembali. Adapun kelompok ahli bid'ah yang kedua, yaitu kelompok ahli bid'ah yang tidak sampai murtad dari Islam, tidak sampai kekufuran atau dalam kategori murtad dari agama Allah. Nah, ini para ulama mengatakan kita boleh untuk tidak sholat di belakangnya dengan tujuan menghajar, artinya memboikot. Namun ini juga butuh kaidah-kaidah, karena ini masalah agama ya. Ini masalah agama, butuh kaidah, bukan sekedar semodal semangat. Makanya di sini apa? Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh sholat di belakang kelompok Murji'ah. Meskipun para ulama tidak banyak mengkafirkan kelompok Murji'ah. Karena apa? Di antaranya apa? Ucapan mereka tidak sampai keluar daripada al-Islam. Cuma mengapa nggak boleh sholat di belakang mereka? Untuk memberikan pelajaran bagi mereka.
Namun ini ketika keadaan Ahlussunnah itu mayoritas, masyarakat mayoritas Ahlussunnah, maka di antara cara boikot mereka tidak sholat di belakang imamnya mereka. Namun kalau dalam keadaan seperti sekarang Ahlussunnah minoritas, Ahlussunnah sangat sedikit, al-bid'ah yang banyak, maka bagaimana sikap para ulama dalam hal ini? Mereka mengatakan wajib diyakini sholat di belakang ahli bid'ah selama mereka tidak murtad dari Islam, maka hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Ini sepakat para ulama. Apalagi sudah dicontohkan oleh ulama salaf terdahulu. Seperti pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikepung rumahnya, tidak bisa beliau mengimami manusia pada waktu itu. Tidak bisa menjadi imam salat bersama kaum muslimin. Kemudian ada sebagian orang bertanya, "Wahai Utsman bin Affan, sekarang ini kita diimami oleh imamul fitnah, imam yang ikut menfitnah, ikut andil dalam mendemo dirimu. Apakah boleh kita salat di belakangnya?" Utsman bin Affan pun membolehkan. Karena orang itu tidak sampai murtad dari Islam. Demikian pula sebagian para sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu misalnya, salat di belakang sebagian kelompok al-Khawarij. Intinya sekali lagi, selama orang itu tidak bisa divonis kafir murtad dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka salat di belakangnya itu sah. Ini objektivitasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita benci dengan al-bid'ah. Cuma tetap masalah hukum harus dengan dalil. Harus dengan merujuk kepada ucapan para al-ulama. Bahkan lebih dari itu, para ulama memberikan satu kaidah yang sangat tegas terhadap masalah ini, yaitu bahwasanya man tarakas shalah khalfa mubtadi' fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan salat di belakang ahli bid'ah dengan keyakinan tidak sahnya salat di belakangnya, maka dia sendiri yang mubtadi'. Saya ulang lagi, para ulama membuat kaidah, barang siapa yang meninggalkan salat di belakang ahli bid'ah, tentunya sekali lagi ahli bid'ah yang tidak sampai murtad dari Islam, barang siapa yang meninggalkan salat di belakangnya dengan keyakinan tidak sahnya salat di belakangnya, maka dialah yang mubtadi', yang dia ahli bid'ah. Ada misalnya, Masya Allah, seorang yang semangat untuk mendakwakan sunnah, memerangi kebid'ahan. Ketika dia mendapati di masjidnya misalnya, di kampungnya ada imam masjid yang ahli bid'ah, dia mengatakan tidak sah sholat di belakangnya. Lebih baik dia sholat di rumahnya. Maka inilah yang kata Pak ulama, ini perbuatan yang bid'ah. Meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan imamnya ahli bid'ah, padahal belum sampai kepada murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini meskipun mengaku sebagai ahli sunnah, maka perbuatannya salah, perbuatannya itu yang bid'ah. Maka sekali lagi, seorang apalagi ahli sunnah wal jamaah selalu wasat pertengahan, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak meremehkan, tidak berlebih-lebihan. Sekali lagi, benci kepada ahli bid'ah itu wajib, fardu ain, karena itu termasuk wala wal bara. Benci kepada kemungkaran dan yang berbuat kemungkaran. Cuma harus objektif. Dalam masalah hukum, ulama mengatakan salat di belakang ahli bid'ah selama salatnya itu sah dengan sendirinya, maka salat di belakangnya itu sah. Karena para sahabat mencontohkannya. Utsman bin Affan membolehkan orang-orang pada waktu itu salat di belakang yang mendemo beliau. Jadi sekali lagi, kalau ada ucapan para ulama seperti Imam Syafi'i di sini tidak membolehkan salat di belakang kelompok Syiah Rafidhah atau kelompok Al-Qadariyah, dikarenakan yang pertama alasannya karena mereka dianggap kafir oleh Imam Asy-Syafi'i atau ulama-ulama yang lainnya. Adapun sebagai ulama ketika melarang kaum muslimin salat di belakang ahli bidah, itu diantara tujuannya untuk memberikan efek jerah kepada ahli bidah. Cuma ini dilihat sikonnya. Kalau misalnya di suatu kampung satu masjid saja yang ada, kemudian imamnya ahli bidah, maka dibolehkan salat di belakangnya, bahkan itu yang diwajibkan, salat di belakangnya, daripada salat di rumah yang menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak mengikuti kebid'ahannya. Cuma
Kata para ulama, tentunya yang afdal kalau memang ada pilihan. Ini kalau memang ada apa? Ada pilihan. Ini masjid ada dua misalnya. Masjid Ahlussunnah dengan masjid Al-Bidah. Tentunya yang afdal apa? Masjidnya Ahlussunnah. Meskipun kalau sholat di belakang Al-Bidah ini pun apa? Sah hukumnya. Tidak apa? Tidak perlu mengulang kembali. Cuma sekali lagi kalau keadaannya itu hanya ada satu pilihan, yaitu masjid satu-satunya di kampung, di desa, atau di sebuah tempat kita tidak bisa mendapatkan kecuali masjid Al-Bidah, maka selama kita belum bisa menvonis imamnya itu kafir murtad dari Islam, maka sholat di belakangnya apa? Sah. Ini pembahasan yang luas oleh para ulama, namun ini insya Allah ringkasannya. Kemudian kata Imam Syafi'i tadi, di antara ciri kelompok Murji'ah yaitu yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah ucapan di bibir saja atau keyakinan dalam hati. Amal perbuatan bukan bagian daripada al-iman. Ini kelompok al-Murji'ah yang mengatakan apa? Iman hanya ucapan di lisan dan hanya apa? Keyakinan dalam hati. Dan ini pun apa? Masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Kita sering mendengar orang mengatakan apa? Yang penting hatinya baik. Ya. Disuruh apa? Perempuan berjilbab, katanya yang penting apa? Hatinya baik. Ini warisan kelompok Murji'ah. Yang penting apa? Hatinya. Ya. Maka kata para ulama, kalau seandainya hati Anda itu baik, pasti Anda akan berjilbab, pasti akan Anda apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik akan baik seluruh perbuatannya, jika jelek akan jelek perbuatannya. Kita nggak tahu hatinya orang, cuma kita tahu zahirnya orang itu. Yang ini menunjukkan apa? Akan hakikat hatinya. Ya, kata para ulama bahwasanya ucapan lisan atau lisan manusia, anggota badan manusia ini merupakan cerminan hati manusia. Demikian pula kata seorang penyair mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu. Ya. Namanya gelas, ya, itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kalau ini air putih, yang tertuang akan apa? Air putih juga. Nggak mungkin apa? Air jus misalnya, tidak akan mungkin. Demikian pula hati manusia. Kalau hati manusia itu baik, yang keluar dari hatinya itu, dari ucapannya, dari perbuatannya, itu akan baik pula. Namun kalau orang itu tadi tidak berjilbab, maka sebetulnya hatinya itu jelek. Kalau hatinya baik, pasti akan berjilbab. Ya. Demikian pula orang yang sholat mengatakan yang penting hatinya. Kalau seandainya hati Anda baik, pasti akan Anda melaksanakan sholat. Jika Anda hatinya baik, pasti akan Anda berpuasa Ramadan. Ya. Ini diantara apa? Keyakinan kelompok Al-Murji'ah yang mengatakan yang penting apa? Hatinya baik. Atau bahkan lebih parah itu yang penting apa? Yang penting iling. Ya. Disuruh sholat apa? Nggak penting. Yang penting apa? Iling. Ya. Ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti aliran kebatinan. Ini diantara apa? Ajaran kelompok Murji'ah yang dulu eksis tengah-tengah para ulama salaf terdahulu. Dan ini yang apa? Masih ada pada saat sekarang ini. Cuma di sini yang perlu untuk kita sampaikan, kelompok Al-Khawarij yang ada sekarang ini, kelompok teroris yang ada sekarang ini, mereka menuduh kita, menuduh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, menuduh dakwah Salafiyah sebagai kelompok apa? Murji'ah. Ini adalah tuduhan yang batil. Dan ini juga apa? Sekedar mengulang kembali sejarah dahulu. Pernah suatu saat Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, juga mendapatkan tuduhan seperti ini dari seorang kelompok Al-Khawarij. Ada seorang Khawarij datang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Dia bertanya, mengetes, menguji Abdullah bin Mubarak. Bagaimana pendapatmu tentang pelaku dosa-dosa besar? Pezina, peminum khamr. Kata Abdullah bin Mubarak, ana tidak mengeluarkan dia dari al-Islam. La ukhrijuhum minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari keimanan, atau aku tidak mengkafirkan pelaku dosa besar itu. Apa kata seorang Khawarij itu? Apakah karena engkau sudah tua, engkau menjadi seorang Murji'ah? Ala kibar sinnika tasiru Murji'an.
Kata seorang khawarij ini, apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi seorang murji'ah? Kenapa tidak mengkafirkan pelaku dosa besar itu? Maka kata Abdullah bin Mubarak, al-murji'atu la taqbaluni. Kelompok murji'ah tidak akan mungkin menerima diriku. Karena apa? Aku mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan dan amal perbuatan. Sedangkan kelompok murji'ah mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan keyakinan saya. Beda aku dengan apa? Kelompok murji'ah. Ini yang terjadi pada zaman Abdullah bin Mubarak, dan itu terjadi pula saat sekarang ini. Ketika dakwah salafiyah tidak mau mengkafirkan dengan gegabah para penguasa kaum muslimin, maka dicap oleh kelompok al-khawarij sekarang ini, kelompok yang ada sekarang ini, bahwasanya kita dakwah salafiyah adalah kelompok apa? Murji'ah. Padahal sekali lagi para ulama salaf terdahulu, namanya murji'ah itu mengatakan apa? Iman hanya ucapan dan keyakinan. Sedangkan kita dakwah salafiyah selalu mengatakan iman itu apa? Keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Cuma sekali lagi, inilah yang terjadi tengah-tengah dakwah yang ada sekarang ini. Kita apa dituduh sebagai kelompok al-murji'ah. Ya. Makanya kalau mereka mengatakan kelompok murji'ah, ini seperti ini gambarannya. Ini apa? Mengulang kembali sejarah yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang mereka yang menvonis atau mengecap Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala seorang ulama tabi'in sebagai kelompok apa? Murji'ah. Pasti akan mendapatkan tuduhan-tuduhan keji. Namun sekali lagi, kita sangat berlepas diri daripada kelompok al-murji'ah, kita berlepas dari kelompok al-khawarij dan semua kelompok yang menyelisihi Al-Quran maupun Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhiyun." Tadi Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita tentang sifat ciri kelompok murji'ah. Sekarang Imam Syafi'i menyebutkan kepada kita ciri kelompok Syi'ar Rafidhah. Barang siapa, atau dikatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu bukan dua khalifahnya Rasul SAW, maka dialah yang dinamakan kelompok Rafidhah. Ini ciri khas kelompok Syi'ar Rafidhah, yaitu mereka menolak keimaman, kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar. Dikarenakan apa? Mereka menuduh Abu Bakar dan Umar telah merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan sudah kita sebutkan kemarin, mereka memiliki sebuah doa pamungkas, yaitu apa? Doa Sonamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Yang dimaksud dengan dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka kalau mengucapkan salam ketika salat, mereka menepuk paha mereka dengan mengatakan Allahumma al'an sanama Quraisy, Allahumma al'an sanama Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Maksud mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Kita mengatakan semoga laknat Allah atas kalian wahai kelompok Asyi'ah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Wa man jalal masyi'a ila nafsi fa huwa qadariyun. Kemudian di antara ciri kelompok Al-Qadari, kelompok Qadariyah, yaitu yang mengatakan bahwasanya takdir itu bukan di tangan Allah, namun di tangan manusia itu sendiri. Artinya apa? Manusia yang mentakdirkan perbuatannya itu sendiri, bukan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat kelompok Murji'ah, sifat kelompok Syi'ar Rafidhah, dan sifat kelompok Al-Qadariyah. Kemudian waqala Rabi bin Sulaiman an-Syafi'i innahu kana yakrahu sholata khalfal qadari. Diriwayatkan oleh muridnya Imam Syafi'i yang bernama Rabi bin Sulaiman, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwasanya beliau itu memakruhkan. Ini sudah kita sampaikan, istilah makruh kalau menurut ulama salaf dahulu, menurut Imam Syafi'i adalah haram. Dikatakan di sini bahwasanya Imam Syafi'i memakruhkan, artinya mengharamkan salat di belakang kelompok Al-Qadari. Karena apa? Imam Syafi'i mengkafirkan kelompok Qadariyah ini. Nanti akan kita sampaikan ucapan beliau. Wa qala al-Muzani, berkata Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i juga, qala li Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata kepadaku, tadri manil Qadari? Tahukah engkau siapa orang yang dinamakan Qadari itu? Al-Qadari alladhi yaqulu innallaha azza wa jalla lam yakhluqi syarra hatta umila bih. Namanya orang yang ikut kelompok Qadariyah, yaitu orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan perbuatan jelek manusia sampai diperbuat oleh manusia itu sendiri. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya kita wajib mengimani
takdir Allah yang baik maupun yang jelek itu Allah yang menciptakan, meskipun yang berbuat adalah manusia, dan manusia punya pilihan untuk berbuat kejelekan ataupun kebaikan. Tidak bisa dikatakan manusia itu menciptakan perbuatan jeleknya sendiri. Semuanya ada di bawah kehendak Allah, ada di bawah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala al-Muzani aidan, Imam Muzani juga berkata, sami'tu Syafi'i yaqulu, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-qadariyatul ladzina qala Rasulullah sallallahu hum majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah adalah orang-orang yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah majusinya umat ini. Karena apa? Memiliki kemiripan dengan kelompok Majusi. Majusi meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya adalah Tuhan kebaikan, Tuhan kegelapan adalah Tuhan kejelekan. Kelompok Qadariyah juga mengatakan itu, yang baik itu ciptanya Allah, yang jelek itu ciptanya manusia. Mereka apa? Meyakini adanya dua pencipta. Maka Rasul mengatakan majusinya umat ini adalah kelompok Al-Qadariyah. Alladzina yaqulun innallaha la ya'lamul ma'asiyah hatta takuna. Mereka kelompok Qadariyah kali Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui kemaksiatan itu sampai terjadinya kemaksiatan tersebut. Artinya apa? Allah itu asalnya jahil, tidak tahu, setelah terjadi baru Allah apa? Tahu. Ini adalah apa? Pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan mereka adalah orang-orang kafir, tidak boleh salat di belakang orang-orang yang mengatakan seperti ini. Wa qad nasal Imam Syafi'i wa Ahmadu ala takfiri man ankara ilmal qadim. Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah, mereka sepakat mengatakan orang yang mengingkari ilmunya Allah itu orang itu kafir. Yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, maka ini apa? Kufur. Orang itu bisa kafir. Wa qala ghairu wahidin as-salaf, sebagai ulama salaf yang lain mengatakan naziru al-qadariyata bil ilmi. Debatlah kelompok Qadariyah itu tentang masalah ilmunya Allah. Fa in aqarru bihi qusimu. Jika mereka meyakini akan ilmunya Allah berarti mereka kalah. Wa in jahadu, namun jika mereka mengingkari ilmunya Allah, maka dia telah atau mereka telah kafir. Karena apa? Mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ar-Rabi, kemudian berkata Ar-Rabi bin Sulaiman, in hadara alaina Syafi'i min darajatihi. Pernah Imam Syafi'i turun dari tangganya, kemudian mendapati kami atau kaum sebagian orang yatajadaluna fil qadar, berdebat dalam masalah takdir. Faqala imma an taqumu anna au tujawiruna bi khairin au tujawiruna bi khairin. Ketika Imam Syafi'i mendapatkan orang berdebat masalah takdir, maka Imam Syafi'i mengatakan, kalian ada dua pilihan, pergi dari sisi kami, jangan menjadi tetangga kami, atau kalian menjadi tetangga kami namun jangan berbuat kecuali apa? Kebaikan. Dari sini dan dari yang sebelum-sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana ketegasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam menyikapi apa? Kebid'ahan dan orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Tidak apa? Perlu basa-basi, tidak perlu apa? Plin-plan. Yang namanya bid'ah harus kita katakan bid'ah. Al-bid'ah harus kita apa? Harus kita benci, harus kita ingkari kebid'ahannya. Meskipun sekali lagi bedakan sekali lagi antara membenci dengan mendolimi. Dan ini yang kita katakan terhadap apa? Para teroris. Wajib kita membenci orang kafir kalau memang betul dia orang kafir. Cuma apa? Jangan mendolimi. Karena bagaimanapun juga Allah mengharamkan apa? Kezaliman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu taqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Jangan karena dia al-bid'ah, kalau kita hutang nggak bayar. Jangan. Jangan karena dia al-bid'ah, kita apa? Mencuri misalnya barangnya. Tidak dibolehkan. Ini adalah Islam. Islam mengajarkan kita untuk apa? Membenci segala bentuk kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Cuma bedakan antara membenci dengan mendolimi. Demikian pula di sini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengajarkan kepada kita bahwa sikap tegas kepada ahli bidah. Sikap tegas kepada ahli bidah, cuma meskipun demikian tidak boleh kita apa? Mendolimi mereka.
Fali an yalqallahal abdu bi kulli dzambin ma khala syirki khairun min an yalqau bi syai'in min hadil ahwa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seseorang itu meninggal dunia berjumpa dengan Allah dengan membawa semua dosa maksiat, itu masih lebih baik daripada dia berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa kebid'ahan. Di antara dosa masalah masalah menyimpang dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukannya Imam Syafi'i membolehkan kita berbuat dosa maksiat, bukan. Cuma di sini beliau ingin menjelaskan bagaimana perbandingan antara dosa bid'ah dengan dosa maksiat. Lebih baik orang itu berbuat maksiat daripada berbuat kebid'ahan. Sekali lagi, bukan kita membolehkan meridhai orang berbuat maksiat, tidak sama sekali. Cuma ini ingin membandingkan antara besarnya bahaya kebid'ahan dengan bahaya kemaksiatan. Kalau kita berhati-hati dari maksiat, maka yang lebih lagi kita harus berhati-hati daripada kebid'ahan. Dan lebih dari itu, hati-hati daripada kesyirikan. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Allah mengatakan Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Bukan Allah membolehkan kita berbuat dosa selain syirik, bukan. Cuma ini Allah memperingatkan kita. Kalau kita hati-hati dari kemaksiatan, hati-hati lagi daripada kesyirikan. Demikian pula dari kebid'ahan. Bahayanya lebih besar. Wa qad nadhara Imam Syafi'i rahimahullah ba'd afradi hadhihi ta'ifah wa kaffarahum lima adharu mukhalafatal kitab was sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mendebat kelompok-kelompok sesat tadi, yaitu kelompok diantaranya kelompok Al-Qadariyah, dan beliau jelas-jelas mengkafirkan kelompok tersebut karena mereka sangat menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, ini Imam Syafi'i. Kalau Anda mengatakan, kelompok Taris mengatakan, itu buktinya Imam Syafi'i mengkafirkan. Kita katakan kalau Anda seperti Imam Syafi'i, taqaddal, kafir mengkafirkan. Artinya Kalau Anda sudah menjadi ulama, silahkan. Anda vonis ini kafir sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau Anda masih jahil terhadap agama, jahil terhadap akidah, salat aja tidak becus, wudu saya tidak bisa, bagaimana Anda mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan presiden kaum muslimin dan sebagainya. Kalau Imam Syafi'i, beliau adalah yang ahli dalam masalah ini. Maka ini adalah kewajiban beliau, tugas beliau, wewenang beliau untuk mengkafirkan orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun kalau belum paham masalah akidah, belum paham masalah kaidah, kafir mengkafirkan, jangan gegabah kafir mengkafirkan. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, babut takfir babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan ini bab yang sangat berbahaya. Aqdama ali kafirun minan nas fasaqatu. Banyak orang yang lancang masalah ini, yang berani-beraninya kafir mengkafirkan, maka saqatu, mereka pun jatuh ke dalam dosa dan penyimpangan. Karena tidak memiliki ilmu, berani untuk kafir mengkafirkan. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Banyak para ulama atau pakar ulama yang mereka diam, tidak mau kafir mengkafirkan, maka mereka pun selamat. Para ulama itu bedanya dengan para juhala. Para ulama mereka berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Ada para juhala, mereka gegabah dalam masalah kafir mengkafirkan, maka mereka jauh daripada ajaran Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasul sendiri telah mengatakan, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa itu akan kembali kepada orang tersebut yang suka kafir mengkafirkan tanpa ilmu. Qala Ar-Rabi, berkata Ar-Rabi, lamma takallama Syafi'i hafzal fard faqala hafz al-Qur'anu makhluk. Ketika Imam Syafi'i berdialog dengan seorang yang bernama Hafs al-Fard, Hafs mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran adalah makhluk. Qala Syafi'i kafarta billahil azim. Engkau kafir kepada Allah. Sekali lagi, ini Imam Syafi'i. Beliau tahu bagaimana cara kaidah-kaidah mengkafirkan. Maka beliau sekali lagi orang yang berhak untuk mengkafirkan orang seperti ini. Namun kita, karena belum sampai derajat kepada beliau, belum sampai derajat sebagai derajatnya ulama, maka harus jauh menjauhkan diri daripada kafir mengkafirkan.
wa yubayyin an mukhalafati lahum fi kulli syai' hatta fi qauli la ilaha illallah. Kata Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i menyelisih orang ini, orang yang bernama Hafs al-Fard ini, sampai dalam masalah ucapannya apa? La ilaha illallah. Artinya Imam Syafi'i betul-betul mengkafirkan seorang yang bernama Hafs al-Fard ini dikarenakan dia mengatakan ucapan yang kufur, yaitu bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Dan tentunya Imam Syafi'i telah menegakkan hujah kepada orang ini. Makanya beliau apa? Sanggup untuk mengkafirkan karena telah tegak hujah kepada orang ini. Qala Al-Jarudi, berkata orang yang bernama Al-Jarudi, Zakara Syafi'i Ibrahim bin Ulayyah. Pernah suatu saat Imam Syafi'i menyebutkan seseorang yang bernama Ibrahim bin Ulayyah. Faqala ana mukhalifun lahu fi kulli syai'. Aku menyelisih orang ini dalam segala hal. Sekali lagi ini perhatikan bagaimana ketegasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau mungkin sekarang ini ada orang seperti ini dikatakan apa? Wah, aliran apa? Radikal, aliran baru, ya, aliran keras dan sebagainya. Ya. Padahal ini apa? Tidaklah dakwah salafiyah, tidaklah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali apa? Hanya mengikut saja kepada ucapan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i bagaimana ketegasan beliau kepada orang-orang al-bid'ah seperti ini? Bagaimana sikap tegas beliau kepada apa? Penyesat umat. Tidak segan-segan. Ya. Kalau sekarang mungkin dikatakan, oh ini riba. Ya. Ini apa? Imam Syafi'i mengriba banyak orang. Namun apa? Ini hak, ini riba yang dibolehkan dalam apa? Dalam Islam. Untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Kalau tidak disebutkan orang-orang seperti ini, maka apa? Umat akan tertipu dengan para penyesat umat tersebut. Sekali lagi, dakwah salafiyah ketika membantah kelompok sesat, ketika membantah orang yang sesat dan menyesatkan, itu semua tidak lain kecuali apa? Melanjutkan tongkat estafet perjuangan ulama salaf dalam membersihkan Islam, memurnikan Islam daripada kebid'ahan. Di sini Imam Syafi'i beliau menghiba, beliau ngerasanya menggunjing siapa? Seorang yang bernama Ibrahim bin Ulayyah, dan ini riba yang dibolehkan. Silakan Anda lihat kitab Riyadhus Shalihin, ya. Di situ Imam Nawawi pertama kali membawakan bab haramnya riba. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab beberapa keadaan yang dibolehkan orang itu menghibah saudaranya. Menghibah apa? Orang muslim. Karena apa? Ada alasan-alasannya, ada 6 keadaan di situ. Di antaranya apa? Untuk memperingatkan umat dari al-bid'ah, itu menghibah yang dibolehkan. Itu tujuannya apa? Untuk mengingatkan umat, memperingatkan umat dari kebid'ahannya. Saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.